Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia semuanya. Shalom, Om Swastiastu, salam rahayu. Terima kasih teman-teman sudah hadir dan menonton tayangan untuk materi perpajakan di tatap muka kedua ya. Topiknya adalah hukum pajak, teman-teman. Mengapa materi ini diberikan kepada teman-teman semua? Untuk mengetahui dan bisa menganalisa, tentunya harapan kami dosen rumpun pajak, teman-teman bisa menganalisa bagaimana hukum pajak ini diterapkan di Indonesia, dan bisa dibandingkan juga bagaimana ketentuan hukum perpajakan jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia maupun di ASEAN. Baik, sebelum saya memberikan penjelasan lebih lanjut, pertama, untuk dasar hukum terkait dengan pajak, itu kita mulai dari Undang-Undang 1945 tentunya. Pasal 23A ayat 2, di mana di pasal 23 ayat 2 ini di Undang-Undang 1945 berbunyi, segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Nah, maksudnya apa, Bu? Segala pajak yang untuk keperluan negara itu berdasarkan undang-undang. Maksudnya, di tatap muka pertama, Ibu sudah sampaikan apa bedanya pajak, retribusi, dan sumbangan. Ya, nah, pengenaan pajak itu berdasarkan undang-undang. Ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada peraturan Menteri Keuangan, ada surat edaran Dirjen Pajak. Nah, urutannya seperti itu ya, sampai dengan teknis bagaimana yang membayar, melaporkan, itu sudah runtutannya sesuai dengan PP, PMK maupun surat edaran. Nah, sehingga kalau intisarikan, maka hukum pajak tersebut bagian dari hukum tata usaha negara. Ya, di dalamnya termuat analisa-analisa atau kutipan-kutipan dari hukum tata negara, hukum pidana, hukum perdata, dan ketentuan hukum lainnya. Jadi itu yang perlu teman-teman pahami terkait dengan hukum pajak. Nah, bagaimana kedudukan hukum pajak itu, Bu, yang berlaku di Indonesia? Maka Ibu berikan ilustrasi seperti mapping ini. Jadi hukum dibagi menjadi dua, hukum perdata dan hukum publik. Hukum perdata dipecah kembali, teman-teman. Ya, untuk lebih spesifik yaitu hukum perdata itu sendiri dan hukum dagang. Dimana kalau teman-teman mendirikan sebuah usaha dengan identitas badan usaha dalam bentuk PT, CV, firma, nah itu masuk ke dalam peraturan hukum dagang. Bu, kalau hukum publik itu bagaimana? Nah, hukum publik di sini hukum pajak masuk ke dalam hukum publik. Urutannya mulai dari hukum tata negara, hukum usaha negara, hukum pajak itu sendiri, dan hukum pidana. Jadi, kalau ada kaitannya antara pajak dan hukum pidana, ini terkait dengan tax evasion ya. Jika ada penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, maka masuk ke dalam ranah perundangan hukum pidana. Baik, nah teman-teman, di dalam hukum pajak itu sendiri dibagi menjadi hukum pajak material dan hukum pajak formal. Hukum pajak material mengatur terkait dengan subjek pajak. Siapa subjek pajak? Subjek pajak orang pribadi, kemudian badan usaha, kemudian warisan belum terbagi. Ada satu lagi yaitu bentuk usaha tetap. Nah, apa itu bentuk usaha tetap? Di tatap muka berikutnya akan Ibu jelaskan lebih detail lagi ya.
Kemudian dari subjek pajak itu belum tentu dia membayar pajak, karena kriteria untuk menjadi wajib pajak tentunya kalau di pajak penghasilan memiliki penghasilan, ya, dan memiliki nomor pokok wajib pajak. Hukum pajak material yang lainnya mengatur terkait dengan objek pajak. Kalau di pajak penghasilan, objeknya adalah penghasilan. Kalau di pajak pertambahan nilai, objeknya adalah barang kena pajak dan jasa kena pajak. Kemudian tarif pajak. Nah, tarif pajak ini berbeda-beda. Pajak yang diatur atau dikelola oleh pemerintah pusat, tentunya tarifnya berbeda dengan pajak yang diatur oleh pemerintah daerah. Ya. Teman-teman akan dapatkan informasi lebih komprehensif di tatap muka selanjutnya. Baik, Ibu lanjutkan ke hukum pajak formal. Nah, hukum pajak formal apa yang diatur terkait dengan ketentuan-ketentuan bagaimana pajak itu dilaksanakan atau dibayar, dilaporkan oleh si wajib pajak itu sendiri. Tidak hanya hukum pajak formal dan hukum pajak material yang kita akan bahas pada tatap muka kedua ini. Juga kita akan membahas bagaimana ketika terjadi perbedaan antara pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak dan yang seharusnya menurut peraturan perpajakan. Perbedaan ini seringkali menimbulkan kontradiktif ya, atau muncul peradilan dalam hukum pajak. Adanya keberatan, kemudian banding, dan peninjauan kembali. Nah, untuk keberatan teman-teman, ini bisa dilaksanakan atau prosedurnya cukup sampai di Kementerian Keuangan, dalam hal ini di Ditjen Pajak. Tapi kalau banding, penyelesaiannya ini dilakukan di pengadilan pajak. Nah, pengadilan pajak itu ada di mana? Tadi saya sudah sampaikan bahwa pengadilan pajak itu ada di tidak di setiap provinsi ya. Karena pengadilan pajak tentunya membahas terkait dengan pajak pusat. Selanjutnya peninjauan kembali. Di mana peninjauan kembali ini bisa selesai permasalahan ini? Nah, peninjauan kembali dilaksanakan itu sampai dengan di Mahkamah Agung. Nah, inilah proses yang paling akhir tentunya, putusan dari Mahkamah Agung. Baik, teman-teman, terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat apa yang sudah kalian tonton pada tatap muka ini. Ibu tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia semuanya. Om Santi Santi, Om Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih semuanya.